Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia senantiasa melaksanakan ajarannya. Anak-anakku sekalian, kelas 6, pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita masih tetap membahas indahnya saling membantu. Kali ini yang kita akan bahas adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Coba kalian bisa perhatikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang diseru di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah orang-orang yang beriman. Jauhi kebanyakan prasangka buruk. Allah menegaskan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya menjauhi prasangka buruk atau yang kita kenal dengan suudzon. Kenapa Allah melarang kita untuk suudzon kepada orang lain? Karena sebagian prasangka buruk itu dosa yang bisa menyebabkan kita berdosa. Contohnya, berprasangka buruk kepada orang lain. Misalnya ada teman kita yang ketahuan atau bukan ketahuan, membuka tas milik kita. Jangan langsung berprasangka dia akan mengambil barang milik kita di dalam tas. Siapa tahu ada barang atau memang dia berniat ingin memasukkan sesuatu surprise kepada kalian. Atau misalnya ada orang yang masuk halaman rumah kamu. Jangan langsung diteriaki maling, jangan kamu beranggapan, wah ada pencuri masuk. Siapa tahu orang tersebut itu adalah petugas dari PLN yang mau memeriksa listrik atau petugas PDAM yang mau memeriksa meteran. Jadi jangan selalu kita suudzon kepada orang lain. Berbaik sangka, husnuzon, itu yang seharusnya kita lakukan kepada setiap orang. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang. Ini larangan juga. Ya, larangan supaya kita jangan mencari-cari kejelekan orang lain. Ketika kita tidak suka sama seseorang, maka kita cari kejelekannya dan kita sebarkan kepada orang.
Sekarang dengan mudah orang bisa menyebarkan, apakah lewat status di WhatsApp atau Facebook atau Instagram, atau secara langsung menggunjing gosip ya ketika bertemu dengan seorang, ketika bertemu dengan temannya, ketika bertemu dengan kerabatnya, kemudian membicarakan aib karena saking bencinya kepada orang tersebut. Itu tidak boleh. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, maka tentulah kalian merasa jijik. Jadi jika ada orang yang menggunjing, yang membicarakan aibnya, itu sama saja dia memakan bangkai saudaranya. Jadi yang memakan tubuh saudaranya yang sudah mati. Bertakwalah kepada Allah. Jadi anjuran untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Dosa yang dilakukan sebesar apapun Allah akan mengampuni dosa kita kecuali dosa musyrik yang Allah tidak akan ampuni. Nah, jadi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 itu yang pertama, jauhi prasangka buruk, suuzon kepada orang lain. Yang kedua, larangan menggunjing atau membicarakan aib kejelekan orang lain. Yang ketiga, anjuran untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya lihat. Ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kalau sekarang yang diseru itu hai manusia, ya ayyuhan nas. Berarti bukan orang Islam, bukan orang beriman saja yang dipanggil, yang diseru oleh Allah, tapi semua manusia. Apakah itu orang Islam ataupun di luar Islam? Apakah orang yang beriman ataupun orang kafir? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal muslimun, yang berarti yang dipanggil itu adalah orang-orang muslim. Kalau ya ayyuhan nas, yang dipanggil adalah seluruh manusia di muka bumi. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Coba kalian perhatikan. Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi hanya ada dua jenis, laki-laki dan perempuan saja di muka bumi ini. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi sehingga banyak yang kita kenal. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Cina. Bersuku-suku, bahkan di Indonesia itu banyak sekali. Ada suku Jawa, ada suku Batak, Minang, Betawi. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan. Laki-laki, perempuan, langit, bumi, kemudian darat, laut, atas, bawah, kiri, kanan. Itu merupakan takdir ilahi yang di muka bumi ini akan selalu berpasangan.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Nah, jadi Allah tidak memandang harta, Allah tidak memandang rupa. Yang Allah lihat itu hanyalah ketakwaan kita. Jadi Allah hanya melihat manusia ini sejauh mana ketakwaannya kepada Dia. Jadi bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan dia punya kedudukan di masyarakat, tapi takwanya kepada Allah. Kalau tadi dikatakan bertakwalah kepada Allah di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-13 ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia itu, yang paling mulia di sisi Allah, ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang takwa, yang selalu melaksanakan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yang pertama, Allah menciptakan manusia itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, jadi untuk saling mengenal. Jadi Allah tidak menjadikan manusia di bumi ini satu suku atau suku bangsa. Satu suku bangsa saja tidak. Tapi Allah menjadikannya banyak sekali untuk saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga, yang paling mulia di hadapan Allah itu hanyalah orang yang bertakwa. Itu saja penjelasan dari Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.